Nama Presiden Jokowi belakangan ramai diminta untuk dijadikan sebagai ketua dari barisan partai koalisi pasca jabatannya usai. Jokowi dinilai saat ini posisinya berada di atas semua partai politik. Pengaruh besar Jokowi di Republik ini ternyata tidak diakui oleh PDIP. Satu-satunya partai yang menolak statement kader lebih besar dari parpol. Bukan hanya terjadi kali ini, berikut adalah beberapa momen di mana PDIP bikin Jokowi sakit hati. 2 kali ajukan hak angket. PDIP tercatat sudah 2 kali secara membabi buta menyerang keluarga Jokowi. Yang pertama terjadi sekitar bulan November tahun 2023, di mana saat itu Gibran Rakabuming yang diloloskan oleh MK untuk maju sebagai wakilnya Prabowo ditentang oleh PDIP secara sporadis. Protes PDIP untuk mendapatkan persetujuan hak angket untuk menjatuhkan Gibran tertuang dalam perkara nomor 90/PUU Romawi 12/2023. Namun miris, alih-alih beroleh simpati, arogansi PDIP justru dinilai tidak tepat oleh sebagian besar partai politik nasional. Pasalnya PDIP lah yang awalnya punya kebijakan untuk mendaftarkan Gibran sebagai wakilnya Ganjar saat itu. Namun karena akhirnya Jokowi lebih merestui anaknya mendampingi Prabowo, dibuatlah skenario kecurangan yang digembar-gemborkan PDIP, terutama Adian Apitupulu. Politikus berdarah bata ini begitu membenci Gibran. Padahal dia salah satu aktor PDIP yang ikut menyusun skenario meloloskan Gibran ke MK jadi wakilnya Ganjar. Namun karena tak sesuai rencana awal, Adian kecewa karena ekspektasi mereka tinggi. Tetapi tidak disertai dengan kesadaran bahwa PDIP sudah terlampau sering bikin Jokowi sakit hati. Saya kecewa. Weh, kita bukan aktivis kaleng-kaleng. Kekecewaan itu sudah melekat dan perjalanan hidup kita. Itu loh. Protes hak angket yang kedua, PDIP mengajukan keberatan atas kekalahan telak suara Ganjar Pranowo di pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Seolah ingin menunjukkan sikap bahwa PDIP tidak butuh Jokowi lagi dan masih berpegang pada prinsip PDIP lebih besar dari Jokowi, membuat PDIP kehilangan banyak simpatisan. Kini soal kepastian hak angket jilid 2 PDIP ini masih belum menemui keterangan. Jokowi keluarga pengemis. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak benar. Politisi saling memuji, antar partai saling memuji, itu yang dengar juga enak, rakyat juga seger gitu. Perkataan-perkataan para kader PDIP di media yang menjatuhkan martabat keluarga presiden menjadi sebuah alasan kuat mengapa Jokowi saat ini berkeinginan kuat untuk bergabung ke Partai Golkar. PDIP yang selalu merasa paling berjasa dalam puncak karir politik Jokowi itulah yang melemahkan mereka hari ini. Pasalnya PDIP tidak bisa membuktikan superioritas mereka saat mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres tahun ini. Jokowi dalam ruang rahasia istana kabarnya disebut mengingat dan menulis siapa saja politisi yang menyebut keluarganya pengemis. Meskipun di media Jokowi menampilkan wajah ceria, namun di balik itu semua, Jokowi menyusun rencana untuk mempersempit ruang gerak para politisi yang gemar memecah belah bangsa ini. Jokowi juga punya segala hal untuk mematikan karir politik para tokoh antagonis Republik ini. Karena Jokowi sadar, pintu awal korupsi dan tidak amanah adalah tidak menjaga lisan untuk berkata jujur. PDIP harus mulai hati-hati. Maling teriak maling. Tim kuasa hukum Ganjar Pranowo, Henry Yosodiningrat meneriaki Jokowi adalah maling.
Ia menyinggung soal bansos yang dijadikan Jokowi sebagai tameng untuk kampanye politik anaknya. Tak hanya itu, Henry Yosodiningrat yang juga adalah kader PDIP itu menyebut bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah politik curang Jokowi yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Namun satu hal yang tak disadari olehnya adalah perkataan Henry yang teriaki Jokowi sudah terbiasa curang dan maling. Perkataan terbiasa curang yang diucap kader PDIP itu secara tak langsung mengungkap fakta kalau PDIP juga bermain curang saat memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 kemarin. Memaksa kehendak. Hasto Kristianto dan rekannya mengancam Jokowi bahwa keributan soal kecurangan ini akan dihentikan dengan satu syarat, apabila Jokowi mengakui kesalahannya dan meminta untuk segera mundur dari jabatannya. Tentu saja perkataan politisi senior PDIP ini terdengar konyol, seperti anak kecil yang merajuk tidak diberi uang oleh orang tuanya. Kabarnya ucapan itu merupakan salah satu pembahasan penting PDIP saat berada di kediaman Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Obrolan itu secara tak sadar keluar dari bibir Hasto yang memberi sinyal bahwa kehadiran Jokowi di kubu yang berseberangan dengan PDIP adalah sebuah ancaman. Apalagi PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang menentang disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset yang diajukan oleh Jokowi. Di masa depan, kehadiran Jokowi dalam dinamika politik nasional akan memperpanjang status PDIP sebagai partai oposisi. Jelas saja itu bukanlah keuntungan bagi Megawati. Pemaksaan kehendak PDIP terhadap Jokowi sudah tentu tak akan dituruti. Niat Jokowi yang berencana memperpanjang kiprah politiknya bersama Partai Golkar justru sebagai sebuah sinyal untuk melakukan hukuman kepada seluruh jajaran PDIP yang berbuat nakal. Jokowi akan memastikan PDIP jadi partai pesakitan. Namun itu semua tidak akan dilakukan Jokowi dengan satu syarat, jika PDIP mengakui kesalahannya dan bergabung dalam koalisi Jokowi. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar, and see you next video. Bye-bye.